Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kita masuk ke materi invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Langsung kita cek materinya. Film invertebrata itu dikelompokkan menjadi 8 bagian. Ada porifera, coelenterata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, arthropoda, molluska, dan echinodermata. Yang pertama, ini adalah porifera. Porifera merupakan hewan berpori. Tubuhnya berpori dan berkerangka dari zat kapur. Ada yang berkerangka juga dari zat kersik atau spongi. Reproduksinya secara vegetatif membentuk tunas atau generatif. Nah, kita pasti mengenal karakter SpongeBob ya. Jadi SpongeBob itu terinspirasi dari binatang porifera atau spons laut. Reproduksi porifera itu secara aseksual ya. Jadi meskipun binatang ternyata reproduksinya itu tidak secara seksual tapi aseksual, yaitu dengan membentuk larva, kemudian larvanya itu menempel pada batu-batuan, kemudian tumbuh menjadi organisme yang baru. Berikutnya yang kedua adalah coelenterata atau hewan berongga. Tubuhnya itu seperti tabung dan tersusun atas zat kapur, zat tanduk, dan ada juga yang tidak berkerangka ya, seperti ubur-ubur. Memiliki tentakel, kemudian hidupnya di air laut pada umumnya ya, dan bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Jadi ketika berkembang biak, dia memiliki fase polip atau medusa. Contohnya adalah pada ubur-ubur. Kita lihat di sini fase polip dan medusa. Jadi kalau misalnya kalian melihat karakter ubur-ubur laut di film SpongeBob SquarePants, ini merupakan binatang atau organisme dari film Coelenterata. Pada gambar kita lihat ini adalah metamorfosis atau pergiliran keturunan dari Coelenterata. Jadi dimulai dari Coelenterata tua yang dewasa atau yang kita sebut sebagai medusa. Jadi medusa yang bisa bergerak kemana-mana itu menghasilkan sperma dan telur, kemudian menghasilkan planula. Planula ini akan menempel pada batu atau karang di laut, kemudian tumbuh menjadi polip. Nah, polip yang besar itu akan menghasilkan koloni-koloni dari medusa. Kemudian nanti medusanya akan lepas dan tumbuh menjadi binatang atau organisme yang dewasa. Jadi seperti kita lihat polipnya itu menempel, kemudian kalau medusanya itu adalah yang bergerak-gerak ya. Jadi kalau polip itu mulutnya menghadap ke atas, sedangkan medusa itu mulutnya menghadap ke bawah. Berikutnya yang ketiga adalah cacing pipih atau platyhelminthes. Itu terdiri dari satu lubang, jadi hanya punya lubang mulut, kemudian hermaprodit, artinya jantan dan betina itu dalam satu tubuh. Hidupnya di air, tawar laut atau tempat yang lembab, bisa berupa parasit pada hewan dan manusia, belum mempunyai sistem peredaran darah dan pernafasan. Jadi reproduksinya dengan cara aseksual dan juga seksual. Contohnya ada cacing darah, cacing hati, dan cacing pita. Jadi contohnya ada planaria, kemudian ada cacing parasit. Ya. Kalau di hewan kita bisa melihat nih misalnya di cacing hati yang kita temukan pada hati binatang, misalnya di hati sapi atau hati kambing. Ya, ini contoh dari si cacing yang hidup parasit di hati binatang. Kemudian ini contoh dari video cacing pipih atau planaria. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, cacing gilik atau nemathelminthes. Cirinya adalah tubuhnya itu gilik. Gilik itu artinya seperti tabung ya, bulat dan panjang. Kemudian tidak memiliki segmen. Jadi pencernaannya sempurna. Artinya dia punya mulut, punya anus. Jadi baik makan maupun mengeluarkan hasil pencernaan itu tidak dari lubang yang sama. Kemudian dia tidak termasuk hermaprodit, jadi jantan yang betina itu terpisah. Contohnya ada pada cacing kremi, kemudian ada cacing perut, dan ada cacing tambang. Ini merupakan cacing-cacing yang menimbulkan penyakit pada manusia maupun hewan ya. Berikutnya yang kelima adalah cacing gelang atau annelida. Salah satu cirinya itu adalah mempunyai segmen dan bersifat hemaprodit atau kelamin jantan dan betina itu dalam satu tubuh. Kemudian habitatnya di air tawar, tanah, dan air laut. Ini adalah contoh dari cacing gelang. Jadi ada cacing tanah yang kita tahu ya, kemudian ada lagi binatang yang hidup di laut, kemudian ada lagi nih Hirudo medicinalis. Jadi seperti lintah ya yang menghisap darah. Berikutnya, yang selanjutnya adalah kelompok dari arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ya, kalau kalian
melihat misalnya Mr. Krabs atau Larry yang ada di karakter SpongeBob itu ternyata mereka tidak masuk ke dalam kategori moluska, tetapi mereka itu adalah masuk ke arthropoda, ya itu kelas krustasea. Nah, contoh ciri-cirinya itu adalah tubuhnya beruas-ruas, ada bagian kepala, dada, dan perut. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh zat kitin yang berfungsi sebagai rangka luar atau exoskeleton dan memiliki antena yang sensitif terhadap sentuhan, perubahan suhu, suara maupun bau. Nah, arthropoda itu terdiri dari 4 kelas, ada kelas hexapoda atau insekta, termasuk golongan serangga. Kemudian crustacea itu golongan udang-udangan dan kepiting. Kemudian arachnida itu kelompok laba-laba, contohnya adalah kalajengking, laba-laba, ya. Kemudian myriapoda itu kelompok insekta atau kelompok arthropoda yang memiliki kakinya banyak, contohnya adalah lipan, kemudian kaki 1000. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada contoh dari binatang arthropoda. Myriapoda itu seperti lipan ya yang kakinya banyak. Kemudian crustacea itu ada contohnya adalah udang sama kepiting. Ya, kemudian ada kelas-kelas serangga atau insekta yang lain. Berikutnya yang keenam itu adalah hewan lunak atau moluska. Jadi kalau di karakter di SpongeBob kalian melihat ada Squidward itu salah satu contoh moluska. Ya, jadi ciri moluska itu tubuhnya lunak, berlendir, kemudian dilindungi oleh cangkang. Beberapa tidak dilindungi cangkang. Contohnya adalah gurita, cumi-cumi, dan sotong. Cangkangnya terbuat dari zat kapur dan hidup di darat. Contohnya nih sisiput, bekicot, kemudian bisa hidup di air laut, misalnya cumi, gurita, tiram, dan bisa hidup di air tawar. Contohnya adalah jadi, moluska itu binatang-binatang yang termasuk kelompok moluska itu antara lain ada kelompok kerang, kerang, kemudian bekicot, kemudian ada lagi kelompok gurita, cumi-cumi, dan sotong. Berikutnya adalah hewan berkulit duri atau echinodermata. Jadi kalau kalian ingat karakter Patrick Star itu merupakan contoh dari kelas contoh dari film echinodermata. Ya. Jadi contohnya adalah bintang laut. Ya. Tubuhnya itu tersusun dari lempeng-lempeng zat kapur dan ditutupi oleh kulit yang berduri-duri kecil. Mereka bergeraknya itu dengan kaki ambulakral atau kaki tabung. Nah, selain bintang laut itu ada juga golongan bintang ular laut ya. Jadi yang kakinya agak panjang ini namanya bintang ular laut. Kemudian ada kelompok dari Echinoidea atau kita mengenal sebagai bulu babi dan ada juga kelompok Holoturoidea. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaki ambulakral? Jadi ini adalah sistem yang membuat binatang ini bisa bergerak. Jadi mulutnya itu sebenarnya ada di tengah ya untuk mulut dari si bintang laut. Jadi kaki ambulakral ini berupa tabung-tabung dan memanfaatkan pergerakan air untuk mereka bisa bergerak. Jadi kalau dikatakan bahwa bintang laut itu tidak mempunyai brain, tidak has no brain, nggak punya otak, kemungkinan besar iya karena mereka itu bergerak dari sistem syarafnya itu berupa cincin yang ada di pusat ini ya. Jadi kemudian sarafnya ada di pinggir-pinggir. Jadi mulutnya yang ada di tengah, sistem syarafnya ada di sekitaran ini. Ya, seperti itu. Oke, ini pembahasan mengenai invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Semoga membantu kalian dalam mempelajari pelajaran jarak jauh. Selamat belajar.